apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu bahagia ya. Baik lagi nih sama aku, Vira Pratiwi dari Prodi Pendidikan IPA Unit Angkatan 2020. Kali ini aku mau lanjutin materi dari video aku sebelumnya nih guys. Sebelumnya kalian pada kepo nggak aku mau bahas apa? Oke, nggak usah banyak ngomong lagi. Jadi kali ini aku mau bahas tentang dasar-dasar pengetahuan yaitu penalaran dan logika. Apa kalian pernah dengar istilah penalaran dan logika? Atau kalian pernah belajar hal ini sebelumnya? Udah yuk, untuk nambah wawasan kita hari ini, ayo kalian nonton video aku sampai akhir ya. Sebelum masuk ke materi, kalian harus tahu nih tujuan dari pembelajaran kali ini. Jadi, tujuannya adalah satu, untuk mengetahui pengertian dan prinsip penalaran. Kedua, untuk mengetahui objek material dan objek formal logika. Yang ketiga, untuk mengetahui tempat logika dalam peta ilmu pengetahuan. Yang keempat, untuk mengetahui sejarah logika. Dan yang kelima, untuk mengetahui logika tradisional dan logika modern. Kemudian yang keenam adalah untuk mengetahui kegunaan dari logika itu sendiri. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat pembelajaran kita kali ini. Jadi teman-teman jangan ada yang di skip ya. Adapun pokok bahasan yang akan aku jelasin kali ini adalah apa sih itu penalaran? Kedua, bagaimana sih prinsip penalaran itu? Yang ketiga, apa sih logika itu? Dan yang keempat, bagaimana sih objek material dan objek formal logika itu? Yang kelima, bagaimana tempat logika dalam peta ilmu pengetahuan? Dan yang keenam, bagaimana sih sejarah logika itu? Yang ketujuh, bagaimana logika tradisional dan logika modern? Yang kedelapan, apa saja sih kegunaan logika itu sendiri? Materi yang pertama adalah apa sih penalaran itu? Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Kemampuan menalarlah yang membedakan manusia dari binatang. Penalaran pada hakikatnya adalah proses berpikir dalam rangka menarik kesimpulan atau menemukan kebenaran. Kalau kalian pernah merasakan melakukan penalaran, yuk simak ciri-ciri penalaran, yaitu sebagai kegiatan berpikir logis, kegiatan berpikir dengan pola tertentu, serta analitis. Selanjutnya adalah materi mengenai prinsip penalaran. Prinsip-prinsip penalaran atau aksioma penalaran merupakan dasar semua penalaran yang terdiri atas 3 prinsip. Ketiga prinsip yang dimaksud adalah yang pertama, prinsip identitas, yang kedua, prinsip non-kontradiksi, yang ketiga, prinsip eksklusi terti. Materi selanjutnya, apa sih logika itu? Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran atau asas berpikir yang lurus, dan sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu logika merupakan dasar dari semua penalaran. Gimana nih guys, masih semangat kan? Kita lanjut ya. Selanjutnya, apa sih perbedaan objek material dan objek formal logika? Syarat suatu ilmu pengetahuan adalah memiliki objek material dan objek formal. Objek material berupa materi atau bidang atau lapangan penyelidikan ilmu yang bersangkutan. Sedangkan objek formal adalah bagaimana objek material tersebut dipandang. Selanjutnya, di mana sih tempat logika dalam peta ilmu pengetahuan? Aristoteles tidak memasukkan logika ke dalam salah satu kelompok karena menurutnya logika adalah prasyarat bagi ilmu-ilmu lainnya. Sementara menurut Auguste Comte tahun 1798 hingga 1857 membagikan ilmu pengetahuan ke dalam 2 kelompok, yaitu ada ilmu pengetahuan positif dan filsafat. Selanjutnya, tempat logika pada masa kini yaitu di mana ilmu pengetahuan dibagi ke dalam 3 kelompok. Yaitu ada ilmu pengetahuan abstrak, yang kedua ada ilmuwan abstrak, yang ketiga ada ilmu pengetahuan humanis. Sedangkan dilihat dari fungsi dan tujuannya, ilmu pengetahuan dibagi menjadi 2, yaitu ilmu teoretis dan ilmu terapan.
Kemudian kita harus tahu nih bagaimana sejarah logika, yaitu logika dimulai sejak Thales tahun 324 sebelum Masehi hingga 545 sebelum Masehi, filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta ini. Kemudian Aristoteles mengenalkan logika sebagai ilmu logika saintika pada 370 sebelum Masehi hingga 288 sebelum Masehi. Theophrastus melanjutkan pengembangan logika. Istilah logika ini pertama kali dikenalkan oleh Zeno dari Citium 334 sebelum Masehi hingga 226 sebelum Masehi. Masih semangat gak nih guys? Kita udah hampir di penghujung materi nih, jangan di-skip ya. Selanjutnya yaitu bagaimana perbedaan logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional membahas dan mempersoalkan untuk memperoleh kebenaran yang lebih sesuai dengan realitas. Sedangkan logika modern atau logika simbolik atau logika matematik menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik. Wah, kita udah di materi terakhir nih teman-teman. Jadi materi terakhir ini adalah apa aja sih kegunaan logika? Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, ada membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, untuk menambahkan kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, untuk meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Bagaimana nih teman-teman? Pada paham gak sama apa yang aku sampaikan? Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang udah aku jelasin tadi nih, aku udah nyiapin evaluasi teman-teman. Aku harap kalian semua ngisi evaluasinya dengan sebaik mungkin ya. Ya udah, sampai sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video lainnya. Ya udah, aku tutup ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.